Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dalam MNC News Breaking News malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kami lewat sambungan telepon Eka Prasetya selaku kuasa hukum keluarga Yosua. Baik, saya akan panggil Bang Fikar, Mas Eka. Ya. Ya, selamat malam. Selamat, oke baik. Bang Fikar, tahan dulu. Saya mau ke Mas Eka. Mas Eka, selaku kuasa hukum keluarga Yosua dan selama persidangan hari ini ikut menemani dalam persidangan. Seperti apa keluarga menanggapi vonis dari majelis hakim? Tampaknya memang cukup lega ya? Ya, yang pertama yang perlu kami sampaikan, terima kasih kepada kami, masyarakat Indonesia yang telah memberikan perhatian terhadap kasus ini. Tapi yang perlu saya garis bawahi, yang pertama adalah bahwa penegakan hukum ini bukan jangan sampai menimbulkan persepsi menjadi sebagai ajang balas dendam terhadap si tersangka ya. Menurut saya karena vonis tadi memang cukup mengejutkan karena di atas Mas Eka, mohon maaf saya potong dulu. Mas Eka bisa pindah ke lokasi yang lebih aman karena suara Mas Eka kurang jelas, sinyalnya tampaknya memang terhalang. Di sana masih ramai ya tampaknya di pengadilan negeri ya? Ya, betul. Saya sedang jalan dari pengadilan negeri mau ke kantor. Oh, oke. Karena lagi di jalan ya? Baik. Pada intinya keluarga mengapresiasi putusan dari majelis hakim. Ya, baik. Cukup. Mas Eka tahan dulu lagi ya, Bang Fikar juga tahan dulu lagi ya. Saya harus ajak Anda dan juga pemirsa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampaknya ada konferensi pers yang sedang berlangsung di sana. Terkait sama sidang putusan tadi sudah disampaikan 20 tahun, gimana Bang? Ya, terima kasih semua teman-teman sudah menunggu sampai jam 8 malam ini ya. Jam 8 malam. Baik, mohon izin Mas Eka dan juga Bang Fikar, tampaknya ada sedikit gangguan pada sinyal untuk pengiriman dari gambar konferensi pers yang saat ini sedang dilaksanakan, konferensi pers dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Mas Eka, silakan dilanjutkan. Ya, pada intinya kami menghormati putusan hakim, keluarga menghormati dan menghargai. Semoga apa yang kita memang benar-benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Saja sih tadi yang sempat saya dengar dari keluarga, tapi secara pribadi sebenarnya kami saya terutama bagian dari orang yang menolak ada pidana mati, tapi karena memang faktanya terdakwa dan membagi dan banyak hal yang memberatkan ya makanya mungkin hakim memvonis dengan pidana mati itu. Oke, baik. Mas Eka, tampaknya saya harus minta Anda untuk mungkin kalau bisa berhenti di tempat yang lebih stabil begitu sinyalnya karena suaranya kurang terdengar jelas, Mas Eka. Saya kembali ke Bang Fikar terlebih dahulu. Bang Fikar, tadi pertanyaan saya sebelumnya ketika kita melihat bagaimana vonis yang diturunkan begitu atau diputuskan oleh majelis hakim untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tadi untuk beberapa pertimbangan Saya ingin tahu mungkin singkat saja Bang Fikar, kalau misalnya tadi kita bicara mengenai dua alat bukti yang sudah ada dalam persidangan, kemudian juga beberapa pertimbangan lainnya, ternyata yang diambil oleh majelis hakim justru yang ingin memberatkan alih-alih untuk meringankan karena ya itu tadi walaupun Putri Chandrawati adalah seorang ibu dengan dua atau tiga anak kecil seperti itu, koreksi saya kalau saya salah. Kenapa menurut perspektif Anda, Bang Fikar? Ya, saya kira hakim lebih banyak melihat
dari perspektif yuridis sosiologis gitu ya. Dalam pengertian selain fakta-fakta hukum yang dilihat ya, fakta hukum yang membenarkan isi dakwaan jaksa ya, bahwa fakta persidangan itu membuktikan apa yang sudah didakwakan di dalam dakwaan ya, bahwa ada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dan kawan-kawan gitu. Nah, itu yang kemudian ditarik sebagai fakta yuridis. Tetapi juga saya kira ada pertimbangan sosiologisnya ya. Pertimbangan sosiologisnya umpamanya ada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pola relasi antara korban dengan FS umpamanya itu kan sudah sedemikian dekat, bahkan relasinya sebenarnya pengabdian ya, yang satu jenderal, yang satu prajurit yang mengabdi menjadi ajudan gitu. Dan sudah lama ya, sudah cukup lama, 3 tahun tadi disebutkan gitu. Nah, mestinya yang terjadi adalah ada kesepahaman gitu, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka solusinya bukan tembak menembak maksudnya, tetapi dengan perbaikan perilaku dan sebagainya, bahkan umpamanya bisa melibatkan kedinasan. Sebenarnya seharusnya seperti itu. Nah, tetapi nampaknya ini yang tidak disadari oleh oleh terdakwa FS terutama ya, itu yang kemudian menjadi fatal seperti ini. Artinya mengakibatkan kerugian yang banyak buat dia ya. Pengabdian yang selama ini dilakukan kepada negara sebagai aparat penegak hukum kepolisian itu bisa hapus begitu saja ya, karena hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan ya itu hukuman yang paling maksimal, yaitu hukuman mati gitu ya. Meskipun saya sendiri nggak setuju ya hukuman mati ya, tapi itu masih menjadi hukum positif tadi seperti saya katakan. Nah, karena itu nanti masih punya kesempatan di tingkat banding. Nah, seperti saya katakan tadi, tingkat banding itu masih memeriksa fakta, sehingga para terdakwa ini masih bisa mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau bukti-bukti yang bisa meringankan dia. Gitu, Mbak. Walaupun itu kan juga sudah dalam, atau katakanlah sudah ada kesempatannya dalam persidangan yang sudah berjalan ini kan? Masih ada lagi yang bisa ditambah begitu, Bang Fikar? Betul. Jadi masih bisa menambah saksi atau bukti-bukti ya yang berkaitan dengan fakta-fakta ya, yang berkaitan dengan fakta kejadian di tingkat pengadilan tinggi gitu. Karena memang pengadilan tinggi itu yuridiksinya atau kewenangannya masih menilai fakta gitu. Jadi masih terbuka lebar gitu. Jadi meskipun hukuman mati sudah dijatuhkan di pengadilan negeri, nah di pengadilan tinggi masih bisa lagi diperdebatkan gitu. Nah, dengan itu tadi kesempatan menggali atau mengkaji fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Nah, bahwa ada sebagian masyarakat menganggap sudah tidak ada lagi bagian-bagian yang meringankan, seperti juga dikemukakan oleh majelis hakim gitu ya. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja gitu. Tetapi umpamanya penasihat hukum bersama terdakwa bisa mengajukan keberatan-keberatan itu melalui pendekatan yang lain, umpamanya pendekatan sosiologis gitu ya, umpamanya sejauh mana terdakwa sudah mengabdi kepada negara, mengabdikan dirinya kepada negara, sejauh mana pengorbanannya dalam pengabdian itu dan sebagainya. Nah, itu saya kira juga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan banding ya di pengadilan tinggi. Barangkali nanti hakim di pengadilan tinggi akan perspektifnya bisa lebih jauh gitu, selain dia melihat secara yuridis tapi juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat sosiologis. Saya kira begitu. Baik, Bang Fikar. Dan juga Mas Eka masih bersama kami ya, tapi saya terpaksa harus tahan dulu. Kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini sedang ada berlangsung konferensi pers dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Putri Chandrawati lebih tepatnya. Hanya pemeriksaan terhadap Bu Putri sebenarnya, bukan hanya pemeriksaan terhadap Pak Ferdy Sambo, tetapi juga terhadap seluruh terdakwa lain dan beberapa orang saksi dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Masih gangguan sinyal, Bang Fikar dan juga Mas Eka. Baik, saya kembali ke Mas Eka. Mas Eka tadi sudah ada pernyataan dari atau perspektif dari Bang Fikar. Kemudian juga tampaknya mungkin ketika melihat bagaimana reaksi dari tim kuasa hukum dalam persidangan hari ini, ada kemungkinan mereka juga akan mengambil langkah hukum selanjutnya, yakni mengajukan banding. Jika banding akhirnya, bagaimana tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua menghadapinya? Ya, ini kan kalau saya pribadi ya ketika pengacara dari FS melakukan banding bagus. Berarti kan proses pemeriksaannya ini akan diuji lagi. Apakah vonis ini sudah memenuhi aspek keadilan atau belum? Dan saya menghargai upaya banding dari tim kuasa hukum FS sendiri gitu. Jadi biar lebih teruji lagi apa yang terjadi di persidangan, pertimbangan apa saja yang nanti bisa menjadi satu putusan. Toh lagi-lagi dalam pidana kan tetap kebenaran material yang harus dibuktikan. Jadi tidak ada masalah ketika mereka banding. Yang penting dari kami dan masyarakat tetap mengontrol ya bahwa proses peradilannya tetap objektif dan tidak berat sebelah, transparan, gitu kan, sehingga tercipta satu keadilan yang benar-benar adil. Tentu harapannya masih sama ya, seperti harapan keluarga Brigadir Yosua dalam persidangan kali ini di Pengadilan Negeri kan. Bahkan untuk Verdi Sambo sendiri tidak mungkin ada vonis yang lebih berat daripada vonis hukuman mati. Begitu kan Mas Eka? Ya, kalau saya pribadi saya kurang sepakat, saya tidak sepakat dengan adanya hukuman mati ya. Tapi ya mau bagaimana lagi karena konstitusi masih mengatur dan majelis mempunyai pandangan tersendiri terhadap persidangan ini, dan kita juga sama-sama tahu bagaimana FS pada saat menjalani persidangan. Jadi ya begitu yang terjadi ya, dia akhirnya dihukum pidana mati gitu. Walaupun sebenarnya secara aspek sosiologis sikap-sikap FS ini memang kadang suka bikin kitanya agak emosi, gregetan gitu kan. Oke. Ya, tapi itu karakter beliau lah. Kita juga harus menghargai beliau lah. Iya. Menarik ketika kita melihat banyak sekali perspektif yang berbeda-beda begitu dalam kasus ini. Perspektif pengamat A, kemudian perspektif pelaku hukum A juga bisa saling berbeda satu sama lain, termasuk ketika bereaksi atas vonis dari majelis hakim yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso ini. Nah, kalau Bang Fikar sendiri melihat bagaimana jalannya proses yang selanjutnya begitu. Kita bicara mengenai besok deh sidang yang akan juga dilaksanakan gitu, agenda persidangan untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, kemudian juga lusa untuk Eliezer. Ketika kita melihat hari ini vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa. Kira-kira akan seperti itukah skenario vonis yang juga dijatuhkan kepada 3 terdakwa lainnya? Ya, nomor satu kalau menurut saya vonis hari ini itu sudah maksimal, satu hukuman mati, satunya 20 tahun, ya. Itu vonis-vonis yang sudah paling maksimal itu, ya. Nah, kalau melihat ini, ya, maka yang akan yang akan terjadi pada mereka yang sebenarnya tidak tahu tidak ikut melakukan, tetapi hanya tahu tetapi tidak melaporkan pada penegak hukum atau pihak yang berwajib gitu ya, maka saya kira vonis ini bisa membuat ringan gitu loh. Maksud saya bebannya sudah diambil semua nih, bukan semua, maksud saya sebagian besar sudah diambil oleh 2 terdakwa ini gitu ya. Nah, karena itu mereka yang sifatnya kedudukannya atau ya kedudukannya hanya sebagai anak buah gitu ya, hanya sebagai pelaku penyerta lah ya. Ya, ajudan gitu yang tidak punya daya upaya apa-apa di depan majikannya gitu ya. Nah, saya kira ini akan feeling saya akan memperingan gitu ya. Justru akan mengambil beban yang selama ini dilekatkan pada mereka yang dianggap juga ikut merencanakan gitu. Padahal mereka tidak punya daya upaya apa-apa umpamanya. Ya, karena mereka cuma sebagai ajudan gitu, ajudan dan bekerja bahkan
bekerja pada ini. Jadi pola relasinya sebenarnya pola relasi tidak seimbang gitu ya, pola relasi memerintah gitu sebenarnya ya. Nah karena itu tadi saya bilang, saya sendiri berpendapat hukuman maksimal pada hari ini yang dijatuhkan pada 2 terdakwa itu justru akan memperingan ya terdakwa lainnya ini ya, terdakwa yang pinggiran kalau menurut saya ya, yang sebagian tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh hukuman 2 orang ini. Saya kira begitu, itu pendapat saya. Begitu juga untuk Eliezer, Bang Fikar. Nah, dengan statusnya sebagai JC. sama. Nah, Eliezer itu kalaupun dia tidak sama dengan yang lain ya, maka bukan kesalahan kali ya, kesalahan dia tidak pernah membantah disuruh seperti Ricky Rizal umpamanya. Meskipun Ricky Rizal dia punya alasan, dia polisi lalu lintas yang tidak bisa belajar menembak sasaran umpamanya seperti itu statusnya ya. Sebagai justice kolaborator juga Bang Fikar. Nah, mestinya hakim akan melihat perannya si Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator. Ya karena dialah yang sebenarnya membuka peristiwa ini yang seterang-terangnya gitu. Ya bahwa ada laporan dari keluarga korban, iya gitu. Bahwa ada pengakuan, kalau FS sih pengakuannya sudah direkayasa lah, nggak dihitung lah ya. Nah tapi semua data ya di dalam perkara ini dibuka oleh Eliezer gitu. Nah karena itu walaupun umpamanya jaksa tidak terlalu menghargai, kita berharap hakim akan melihat peran Eliezer ini sangat strategis gitu, terutama sebagai justice kolaborator. Kita berharap hakim akan mengapresiasi gitu ya pengorbanan si Eliezer ini dalam kedudukannya sebagai justice kolaborator. Oke, begitu juga Mas Eka, menurut perspektif Anda, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dan juga Eliezer gitu dengan perannya mereka masing-masing tidak bernasib sama seperti Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo di hari ini, vonis mereka bisa jadi lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, kalau itu saya tidak berani berasumsi lebih atau menebak-nebak. Jadi kita lihat saja besok apakah RR ataupun Kuat lebih ringan atau lebih rendah. Tapi kalau dari keluarga sendiri, Mas Eka mungkin menyampaikan kepada Mas Eka harapan mereka? Intinya pihak keluarga bilang putusan yang seadil-adilnya. Jadi tidak berharap berapa tahun. Mereka percaya bahwa majelis hakim sudah bekerja secara optimal dan objektif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Itu sih tadi yang sempat kami chit-chat sebentar lah di PN terhadap ibu. Memang si ibu kelihatan histeris karena bukan bermaksud bagaimana, tapi itulah ekspresi seorang ibu yang perjuangannya selama ini dia memperjuangkan keadilan buat anaknya dan puncaknya dijawab hari ini. Makanya ekspresinya begitu menggebu-gebu tadi. Gitu. Ini juga semacam reaksi dari warga, katakanlah masyarakat yang juga menonton, bagaimana melihat atau mengawal proses hukum ini dari awal berlangsung sampai dengan saat ini, tampaknya sedikit merasa ya bisa dibilang kaget Mas Eka begitu. Ketika kita tahu hukum di Indonesia ini selama ini berjalan dengan ya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi hari ini sedikit berbalik begitu. Ketika harapan dari keluarga Brigadir Yosua bisa tercapai dengan adanya vonis hakim hari ini. Nah, inikah yang menurut Anda juga Mas Eka ketika presiden yang dibentuk dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hari ini bisa mengubah wajah hukum kita secara keseluruhan di Indonesia? Semoga bisa merubah wajah penegakan hukum ya. Walaupun sebenarnya masih banyak kekurangan itu, masih banyak kritik yang harus tetap kita jaga terhadap proses penegakan hukum. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah proses penegakan hukum, terutama hukum pidana di Indonesia, bukan sebagai proses ajang balas dendam atau memenuhi keinginan dan kepuasan masyarakat. Jadi tetap harus objektif dan mempertimbangkan aspek keadilan. Begitu, Mbak. Baik. Setuju, Mas Eka. Bang Fikar,
Kalau misalnya Oke. presiden yang Anda tangkap dari vonis yang dijatuhkan oleh Verdi Sambo dan juga dijatuhkan majelis hakim untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini seperti apa? Iya, inilah gambaran sesungguhnya pengadilan itu peka ya terhadap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu sebenarnya gambaran nyatanya hari ini, gitu ya. Jadi tidak harus Tanpa- objektif begitu ya Bang Fikar ya, bisa juga subjektif. Tanpa kita ingin mencampuri lebih dalam kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah kekuasaan peradilan, karena sepenuhnya kebebasan hakim itu dijamin oleh undang-undang, ya. Jadi kemandirian kehakiman itu dijamin oleh undang-undang. Nah, ini bukti nyata meskipun umpamanya dalam kasus-kasus yang lain, ya, pengaruh yang di luar para pihak atau di luar yang ada di kekuasaan kehakiman itu sangat besar gitu, sehingga umpamanya ketika ada vonis-vonis yang dalam kasus yang sama akan berbeda-beda gitu ya. Nah, karena itu tadi. Nah, ini kasus diperhatikan oleh masyarakat, mungkin tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga oleh Brunei, oleh Kuala Lumpur ya, oleh negara-negara tetangga kita juga mungkin ini diperhatikan. Nah, karena itu tidak lagi hanya menjadi perhatian Indonesia, tapi juga menjadi perhatian belahan dunia yang lain gitu. Nah, karena itu dengan kesadaran itu ya kemudian hakim memutuskan dengan kewenangan dan dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat gitu ya. Bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu abstrak, iya, tetapi indikatornya kita bisa melihat gitu ya. Kita biasa bilang apakah melalui surat pembaca, apakah melalui medsos umpamanya ya, itu terlihat sebenarnya apa sebenarnya yang diimpikan atau diinginkan oleh masyarakat banyak tentang penegakan hukum satu kasus perkara pidana umpamanya seperti itu. Nah, ini gambaran nyata dari bagaimana pengadilan sudah berhasil mengambil rasa keadilan di dalam yang hidup di dalam masyarakat menjadi wujud nyata sebuah putusan peradilan. Saya kira begitu. Tapi singkat saja mungkin Bang Fikar yang juga menjadi sebuah pertanyaan sendiri gitu. Bisakah atau bagaimana supaya majelis hakim ini bisa memutus suatu perkara gitu dengan tadi berlandaskan pada pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 gitu, tetap harus mandiri. Ya kadang-kadang, bukan terkadang ya, tidak bisa menafikan ada subjektivitas di dalamnya gitu ketika sedang memutus sebuah vonis untuk terdakwa. Kemudian tapi tidak juga katakanlah disetir begitu oleh opini publik, oleh kepentingan atau keinginan masyarakat, vox populi, suara yang populer gitu. Tapi lagi-lagi gitu harus memutus keadilan yang mutlak gitu bagi sesama. Peradilan itu ada di wilayah masyarakat dan tidak bebas nilai gitu. Ya justru dia harus meresapi nilai-nilai yang hidup di sekelilingnya. Itu peradilan sebenarnya. Meskipun dia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan yang akan ditegakkan. Itu pembatasannya gitu, ya. Karena itu kemudian umpamanya di dalam undang-undang yang terbaru itu ada hukuman maksimal, hukuman minimal gitu. Nah, itu lebih mendekati rasa keadilan sebenarnya. Artinya itu sebenarnya mengambil alih fungsi peradilan yang menyerap aspirasi di dalam masyarakat. Karena itu kemudian ketika dituangkan dalam ketentuan undang-undang ada batasan minimal, ada batasan maksimal gitu. Nah, itulah sebenarnya fungsi peradilan gitu. Nah, peradilan itu harus melek gitu. Dia tidak berkutat pada kewenangannya yang sangat yuridis yang kaku gitu. Tetapi dia juga harus membuka diri melihat perkembangan di dalam masyarakat gitu ya, sambil juga menyesuaikannya dengan aturan-aturan yang memang akan ditegakkan oleh dia. Saya kira ini saya bolehlah menyatakan bahwa ini sebuah penyelenggaraan peradilan yang agak progresif lah begitu. Baik. Untuk Mas Eka sendiri terakhir, Mas Eka, Anda sendiri mengapresiasi atas putusan hakim hari ini atau ya masih seperti tadi gitu menyayangkan kenapa harus hukuman mati? Iya, kalau mengapresiasi pasti diapresiasi. Cuman itu tadi secara aspek sisi hak asasi manusia
seharusnya tidak boleh hukuman mati. Tapi karena memang fakta persidangannya berbunyi seperti itu, ya mungkin hakim mempunyai sudut pandang tersendiri bahwa si terdakwa memang pantas dihukum mati dan memenuhi aspek keadilan di masyarakat. Begitu. Baik, Mas Eka dan juga Bang Abdul Fikar Hajar, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam MNC News Breaking News pada malam hari ini. Kita akan ganggu lagi dalam kesempatan berikutnya ya, karena memang proses persidangan ini masih akan berlangsung dalam minggu ini. Tapi salam sehat selalu, Mas Eka dan juga Bang Fikar. Kita ketemu lagi di kesempatan saya lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.